yaitu tajwid. Secara bahasa adalah membaguskan atau memperbaiki. Menurut istilah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. 1. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. 2. Mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka akan turun sakinah dan rahmat kepadanya, akan dinaungi malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebutkan kebaikannya kepada makhluk yang ada di sisinya. Tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Tujuan mempelajari ilmu tajwid: menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi dua. 1. Lan jali adalah kesalahan yang ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi urf qura' atau kelaziman dan tradisi ulama qiraat. 2. Lan kafi, kesalahan yang tidak sampai menyalahi urf qura'. Sekujur badan. Tingkat tempo bacaan yang diakui ulama qiraat. 1. Tahqiq, yaitu bacaan yang sangat lambat dan bertajwid. 2. Tartil, yaitu bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai standar. 3. Tadwir, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 4. Hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkat paling cepat. Hukum isti'adzah dan basmalah. Hukum membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah adalah sunnah. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Adapun dengan membaca basmalah adalah mustahabah atau sangat dianjurkan, kecuali dalam surat At-Taubah. Sabda Rasulullah SAW, setiap perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah akan terputus berkahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sahih. Keutamaan membaca isti'adzah. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan hikmah tersebut. 1. Al-Quran adalah obat penyakit hati. 2. Menjauhkan dari tipu daya setan. 3. Agar malaikat mendekat. Kesalahan umum apa saja yang sering terjadi? 1. Tidak konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang, yaitu ketika panjang 2 harokat, ketika ada mad jais yang bersifat pilihan 2, 4, 5, ketika ada mad wajib yang ketika disambungkan 5 harokat, dan ketika tidak menjadi 6 harokat. Ketika panjangnya mutlak 6 harokat, ketika lisukun boleh 2, 4, atau 6. Kedua, tidak konsisten dalam membaca gunnah, yaitu ketika bertemu nun bertasydid, mim bertasydid, nun mati atau tanwin, dan mim mati bertemu huruf mim dan ba, karena yang benar adalah dengan menahan 3 ketukan. 3. Pengucapan vokal yang tidak sempurna. Misal saat fathah harus membuka 2 rongga mulut dengan sempurna. Kasroh dengan menurunkan bibir bagian bawah. Dhammah dengan memonyongkan bibir secara sempurna. Keempat, pengucapan sukun yang tidak sesuai kaidah tajwid atau memantulkan huruf yang tidak seharusnya dipantulkan atau selain qalqalah. Tanpamu iman bagaimanalah merasa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya? Dimanapun teman-teman berada menyimak video kali ini, semoga izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Kenalin, nama saya Ika Veronica dari CH Pesona Klaster Nusantara.
dari Ibu Profesional Tangerang Selatan. Nah, teman-teman yang mau tahu tentang CH itu apa, cluster itu apa, ini bagian dari pembelajaran di Bunda Produktif, dan saya masuk di Bunda Produktif batch 2. Untuk lebih tahu tentang Bunda Produktif, teman-teman bisa langsung intip-intip nih di website Institut Ibu Profesional. Nah, sebelum kita lanjut nih ke bahasan selanjutnya, baiknya bersama kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman sudah familiar belum dengan yang namanya makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf? Kayaknya kalau huruf hijaiyah pasti dong teman-teman semua sudah hafal dari huruf A sampai huruf Ya. Nah, secara umum nih kita pelajari bersama kembali yuk. Bagi yang belum tahu, mari kita belajar bersama. Bagi yang sudah tahu, yuk kita belajar kembali tentang makhraj huruf. Secara umum, tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama, keluar dari rongga mulut nih atau dinamakan jauf. Yang kedua, dari tenggorokan atau dinamakan halak. Yang ketiga, dari lidah atau dinamakan lisan. Yang keempat, dari dua bibir kita nih atau dinamakan dengan syafatan. Yang kelima, dari rongga hidung atau dinamakan khayshum. Lalu kita akan membahas nih perlahan-lahan ya, huruf-huruf apa saja sih yang keluar dari 5 tempat keluarnya tadi. Nah, kita bahas nih selanjutnya tentang huruf yang keluar dari rongga mulut atau yang keluar dari jauf. Itu huruf mad. Apabila domah bertemu dengan waw, kita ucapkan dengan sempurna dengan memonyongkan dua bibir yaitu u. Lalu ketika kasroh bertemu huruf ya dengan menurunkan bibir bagian bawah i. Dan ketika fathah bertemu huruf alif dengan membuka dua mulut a. Jadi sempurna nih pengucapannya teman-teman. Nah, selanjutnya huruf yang keluar dari halak atau tenggorokan dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Kita mulai dari tenggorokan bagian bawah dulu. Itu terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan ha besar. Jadi pengucapannya harus ada di bagian dari tenggorokan kita, yaitu a dan h. Nah, selanjutnya di tenggorokan naik lagi ke atas, tenggorokan bagian tengah juga terdapat 2 huruf, yaitu ain dan ha. Nah, yang ketiga, tenggorokan naik lagi ke tenggorokan bagian atas, terdapat 2 huruf juga, yaitu ghain dan kho. Jadi ada titik ya dua-duanya untuk memudahkan kita mengingatnya. Selanjutnya keluar dari lisan atau lidah, ini yang paling banyak teman-teman karena ada 18 huruf dan dibagi lagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, keluar dari pangkal lidah atau dekat tenggorokan dengan mengangkatnya ke langit-langit mulut. Jadi lidah kita itu mengangkat ke langit-langit mulut kita nih, yaitu huruf ko. Jadi diangkat. Jadi ini langit, ini lidah kita gitu. Jadi ke atas begitu. Nah, yang kedua, dari pangkal lidahnya agak diturunkan sedikit, sama seperti huruf ko tapi lebih diturunkan, yaitu huruf kaf, ka. Jadi agak lebih landai. Nah, yang ketiga, keluar dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut nih, yaitu huruf ya, sya, dan ja. Jadi nanti si lidahnya itu tengah lidah nih ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut. Jadi lidah kita bagian tengah untuk huruf ja itu bertemu, bukan ujung lidah ya, tengah lidahnya ini loh. Ja bertemu dengan langit mulut, huruf sya jadi nempel, sya dan ya. Itu pengucapannya sama 3 huruf itu. Selanjutnya keluar dari 2 sisi lidah atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham. Jadi dari 2 sisi lidah kita bertemu dengan
gigi geraham, terserah mau gigi geraham kiri atau kanan, yaitu huruf do. Jadi banyak yang salah huruf do itu, banyak yang bilangnya dari ujung lidah nih do, padahal keluarnya yang sebenarnya dari dua sisi lidah kita, entah mau bertemu gigi geraham kiri atau yang kanan, enaknya teman-teman aja jadi kayak do seperti itu. Nah, selanjutnya huruf yang keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit mulut. Di sini ya, ini langit mulut, nah di sini. Jadi itu huruf la. La itu harus ujung lidah nih, semua lidah kita ini bertemu dengan ujung langit-langit mulut. Selanjutnya di bawah huruf makhraj huruf la ada juga na. Dia agak turun sedikit, tapi tetap seperti tadi, na. Jadi semua lidah menyentuh huruf ujung-ujung langit kita, ujung-ujung langit di sini, tapi di bawah makhraj huruf la, yaitu na. Nah, selanjutnya itu huruf ro. Keluarnya dari ujung lidah, hampir sama seperti huruf nun, tapi ini dengan memasukkan ujung lidah kita, atau ujung lidah yang bagian bawah itu kelipet sedikit, ro. Nah, selanjutnya ini hampir sama nih makhrajnya, hanya bedanya di lidahnya saja. Yaitu keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas ya teman-teman. Tahu kan gigi serinya mana nih? Gigi seri kita, ujung lidah bertemu. Bedanya yang ini tidak dengan mengeluarkan lidah, yaitu huruf po, da, ta. Jadi ditahan, lidahnya tidak keluar. Po, da, ta. Bisa kan merasakannya? Nah, yang selanjutnya sama, yaitu dengan ujung lidah bertemu gigi seri, namun lidahnya dikeluarkan sedikit saja, yaitu huruf zo, za, sa. Nah, yang terakhir, yang keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah, jadi hampir ya, hampir bertemu, yaitu huruf so, sa, za. Jadi pengucapannya lidah kita hampir mengenai gigi seri bagian bawah. Alhamdulillah, kita sudah membahas 10 tempat yang keluar dari lisan atau lidah. Nah, pembahasan yang keempat itu makhraj yang keluar dari dua bibir. Ini lebih mudah insya Allah teman-teman, karena bisa dirasakan. Yang pertama, keluar dari bibir bawah kita nih, bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitu huruf fa. Seperti itu pengucapannya. Lalu huruf mim, ba, dan wawu. Untuk mim dan ba keluar dari dua bibir yang dirapatkan, mim, ma, dan ba. Jadi dua bibir kita rapat. Yang terakhir yaitu huruf wa. Jadi dimonyongkan sempurna ya, jangan malu untuk memonyongkannya. Wa. Nah, alhamdulillah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu makhraj yang keluar dari rongga hidung atau khasyum. Nah, untuk makhraj ini itu adalah huruf-huruf gunnah atau dengung teman-teman. Jadi di sini juga dibagi lagi menjadi 7 bagian, yaitu terdapat pada 7 tempat. Yang pertama gunnah musyaddadah, yang kedua idgham bigunnah, yang ketiga idgham mutajanisain, lalu idgham mislain, ada iqlab, ikhfa hakiki, dan ikhfa syafawi. Jadi semua huruf yang memang didengungkan itu keluarnya dari hidung. Jika hidungnya dipencet, maka huruf itu tidak akan keluar dengan sempurna. Disitulah huruf-huruf yang memang saja keluar dari rongga hidung. Untuk mengetahui gunnah itu apa, lalu idgham bigunnah itu apa, dan lain sebagainya, dari 7 ini memang diperlukan pembahasan yang lebih lanjut lagi, sehingga teman-teman lebih paham dan lebih terasa pengucapannya. Namun karena di sini makhrajnya secara umum, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah nanti ada teman-teman saya yang melanjutkan untuk lebih dalam, lebih detailnya.
Semoga teman-teman tidak puas dengan pembahasan awal ini sehingga teman-teman terpacu untuk terus mengikuti program tahfiz ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Datangnya dari saya pribadi yang masih belajar. Jikapun ada kebenaran, itu semua karena rahmat Allah yang Allah berikan untuk kita semua, untuk lebih memudahkan kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.